Halo guys, kembali lagi di channel Origumi Origami. Pada kesempatan kali ini aku mau tutorialin bagaimana cara membuat shuriken. Pasti teman-teman tahu dong shuriken itu apa? Ya, shuriken itu merupakan senjata yang digunakan oleh para ninja untuk membasmi musuh-musuhnya. Kalau teman-teman nggak tahu, mesti teman-teman kan suka melihat Naruto tuh, yang bentuknya bintang itu, senjata bentuknya bintang. Ya, tidak perlu lama-lama lagi, mari kita membuat shurikennya. Tapi sebelum itu, ada beberapa bahan dan alat yang perlu dipersiapkan. Yang pertama tentunya adalah kertas lipat origami berbentuk persegi. Boleh beberapa ukuran, yang penting bentuknya persegi ya teman-teman. Terus ada juga kita membutuhkan peralatan berupa cutter ataupun gunting untuk memotong kertas lipatnya nanti. Oke, mari kita buat shurikennya. Pertama-tama, teman-teman membagi kertas lipat ini menjadi dua bagian berbentuk persegi panjang. Ukurannya harus sama besar ya teman-teman. Caranya seperti biasa aja, kita lipat. Nah, setelah kita lipat, bentuknya akan seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan memotong kertas lipat ini menjadi dua bagian yang sama besar berdasarkan garis lipatannya. Kali ini aku mau gunain gunting untuk memotongnya. Teman-teman bisa menggunakan cutter, tapi yang perlu diingat teman-teman, hati-hati ya dalam memotong kertas lipat ini. Nah, sudah nih menjadi dua bagian kertas lipat seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, karena aku mau membuat shuriken yang berbeda warna, aku mau menggunakan pertama sisi yang biru dan yang satunya sisi yang putih. Yuk, selanjutnya kita melipat lagi setiap kertas ini menjadi setengah bagian seperti ini teman-teman. Lipatnya menjadi dua bagian yang sama besar ya teman-teman. Begitu juga pada kertas yang satunya. Yang satunya aku arahkan warna yang putih di luar teman-teman. Oke. Sampai langkah ini kita akan memperoleh dua persegi panjang seperti ini. Selanjutnya kita lipat ujung dan ujungnya. Kita arahkan bagian yang terbuka ke arah sebelah kanan seperti ini. Dan selanjutnya kita lipat dari sisi yang biru dulu. Bagian atas kita lipat menjadi segitiga seperti ini. Patokan melipatnya adalah ketika bagian ujung sini bisa menempel ke bagian ujung sini teman-teman. Oke, seperti ini. Sedangkan yang satunya, yang bagian putih, kita lipat berlawanan. Seperti hal yang tadi, kita lipat seperti ini. Oke, jadi bagian atasnya kita udah mendapatkan dua lipatan seperti ini teman-teman. Kemudian yang bagian bawah kita melipat seperti halnya ini, akan tetapi arahnya dibalik teman-teman. Jadi ketika ininya mengarah ke kanan atas, yang bawah kita akan mengarahkan ke kiri bawah seperti ini. Begitu juga bagian yang satunya. Kita juga melipat ke berlawanan arah teman-teman. Seperti ini ya. Ya. Sampai langkah ini kita akan memperoleh dua bentuk seperti ini. Namanya ini bentuk jajar genjang ya. Ya.
Kemudian langkah selanjutnya kita akan menggunakan bagian luar yang biru dulu. Kita lipat bagian ini ke pertengahan dari biar lebih mudah gini dulu aja teman-teman. Kita lipat menjadi ini setengah bagian yang sama panjang. Oke, dapat bentuk seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita lipat bagian bawah seperti ini sesuai dengan garis tengahnya. Agar rapi, patokannya adalah ini teman-teman, bagian belakangnya saling menyentuh. Bagian lipatan ini tidak boleh sampai melebihi bagian garis ini teman-teman. Jadi kita dapat bentuk seperti ini ya teman-teman ya dari bagian depan. Nah, setelah itu bagian atas juga melakukan hal yang sama seperti langkah tadi. Oke. Sehingga sampai langkah ini kita memperoleh bentuk seperti ini. Selanjutnya, seperti halnya pada bagian biru, di bagian yang putih kita juga lakukan hal yang sama. Pertama, lipat dulu menjadi setengah bagian yang sama besar. Seperti ini. Ini biar rapi aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau langsung melipat juga nggak apa-apa. Terus kita buka. Habis itu kita lipat sesuai dengan garis tengahnya seperti ini. Kita rapikan belakangnya. Oke. Terus bagian bawah juga seperti ini. Oke. Kita dapat dua bagiannya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menempelkan dua bagian ini menjadi satu. Oke. Bagian putih kasih belakang seperti ini dan bagian depan seperti ini. Oke, jadi kita tempelkan seperti ini ya teman-teman ya. Seperti bentuk plus. Kayak gini. Udah. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan bagian segitiga ini ke bagian biru ini. Caranya bagaimana? Nah, pertama kita lipat dulu bagian segitiganya seperti ini. Kemudian setelah kita lipat seperti ini, langkah selanjutnya adalah bagian biru kita buka ya, seperti ini, terus kita masukkan. Oke. Jadi pertama bagian putihnya udah masuk ke bagian biru seperti ini. Kemudian bagian sebelah kanan pun kita lakukan seperti hal yang sama kayak tadi. Kita lipat. Oke, seperti ini. Setelah kita lipat, kita buka bagian warna birunya seperti ini dan masukkan. Sehingga sisi depannya pun kita peroleh seperti ini teman-teman. Bagian depannya. Nah, setelah bagian depan selesai, selanjutnya adalah bagian belakang. Kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi di bagian depannya. Caranya kita lipat dulu. Tetapi pada bagian belakang ini, karena bagian putihnya sudah tidak bisa dibuka, kita harus bisa menyelipkan bagian ujung ini masuk ke dalam lubang ini. Caranya pun gampang, kita tekan dulu aja dikit sehingga kita udah memperoleh bagian lubangnya. Terus kita masukkan bagian birunya teman-teman seperti ini. Oke. Bagian birunya yang bawah udah masuk. Kemudian bagian atasnya pun kita lakukan seperti sama. Lipat dulu. Habis itu masukkan ke dalam lubang ini. Kita selipkan ke lubangnya. Nah, jadilah shuriken. Mudah kan teman-teman? Jadi teman-teman pun bisa membuatnya dengan berbagai ukuran ya teman-teman. Bisa bagian besar atau kecil. Mungkin pesan aja tadi dalam menggunakan gunting ataupun cutter. Kalau misalnya teman-teman masih anak-anak, nanti minta tolong kepada orang yang lebih dewasa untuk memotongnya teman-teman. Dan salah satu tipsnya tadi,
teman-teman juga harus hati-hati dalam memasukkan bagian segitiganya ke dalam segitiga yang lain seperti yang kakak contohkan, sehingga bisa bergabung seperti ini. Oke, jadi ini merupakan shurikennya. Ya, baik teman-teman, untuk tutorial hari ini mungkin begitu saja. Jangan lupa like ketika kalau misalnya teman-teman merasakan kalau video ini bermanfaat, dan komen jika teman-teman mau request mau dibikinkan tutorial origami apa. Dan jangan lupa juga subscribe jika teman-teman tidak ingin ketinggalan mengenai tutorial-tutorial origami lainnya. Dadah teman-teman, karena origami itu mudah dan menyenangkan. See you in the next story.